Guys, Shalom. Perkenalkan nama saya Melody Gracia Putri Manampiring. Saya berasal dari PAK 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita mengetahui bagaimana sih kisah dalam kitab Ester ini, kita perlu mengenal beberapa tokoh yang ada di dalam kitab Ester itu. Nah, yang pertama yaitu Ester. Ester ini merupakan salah satu orang Yahudi yang masih tinggal di Babel setelah pasca pembuangan. Esther ini memiliki nama lain yaitu Hadasa. Dan dia ini adalah salah satu orang Yahudi yang berani menyembunyikan identitasnya di kerajaan Persia dan berani membela kerajaannya atau bangsanya. Esther adalah seorang gadis yang cantik parasnya, elok perawakannya, dan berani membela bangsanya. Di sini berani membela bangsanya itu gimana sih gitu? Nah, berani membela bangsanya di sini dia tuh menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi di tengah-tengah kerajaan Persia saat itu. Nah, Esther ini adalah salah satu anak dari Abihail yang merupakan saudara dari seorang Yahudi juga yaitu Mordekai. Nah, Mordekai ini ia mengangkat Esther sebagai anaknya setelah Esther tidak memiliki bapak ibu. Nah, di sini Mordekai itu apa sih? Siapa sih? Nah, Mordekai ini salah satu pengasuh, bapak asuh dari Esther yang membawa dan menemani Esther pada masa pasca pembuangan di kerajaan Persia. Nanti di dalam kisah ceritanya Mordekai ini salah satu orang yang menyarankan Esther untuk masuk ke dalam kerajaan Persia. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai kisah cerita dalam kitab Ester ini, kita perlu mengenal beberapa tokoh dalam kitab Ester. Dalam kisah Ester ini berada dalam kerajaan Persia kan. Nah, di dalam kerajaan Persia ini dipimpin oleh satu raja yaitu Raja Ahasweros. Raja Ahasweros ini merupakan raja yang kaya raya. Dia itu merajai 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Nah, dia itu memiliki barang, kekayaan, penghasilan yang berkelimpahan. Terus Raja Ahasweros ini sering sekali mengadakan perjamuan bersama pejabat-pejabat besar dan pegawai dalam kerajaan itu. Nah, sebelumnya dia memiliki istri yaitu bernama Ratu Wasti. Nah, nanti di sini ada kisahnya antara Raja Ahasweros dan Ratu Wasti yang mengapa sih mereka ini akhirnya berpisah gitu. Dan nanti Raja Ahasweros bertemu dengan Esther. Gimana sih? Nanti kita coba simak baik-baik ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada Haman. Haman ini siapa sih gitu ya? Haman ini adalah salah satu pejabat besar di kerajaan Persia teman-teman. Nah, Haman ini dia itu merupakan salah satu orang Agag. Dia adalah orang Agag. Dia itu dikaruniakan raja sebagai pejabat besar dan dia itu sangat dihormati saat itu karena banyak pegawai-pegawai yang harus sujud di hadapan Haman. Nah, di sini nanti Haman itu ngapain sih? Penasaran kan teman-teman? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih ciri khas dari kitab Ester, apa sih keunikan dari kitab Ester. Yang pertama, Ester ini merupakan salah satu kitab dari dua kitab yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu Rut salah satunya yang dinamai dengan nama wanita, yaitu ada Rut dan Esther. Nah, yang kedua, di sini di kitab ini nama Tuhan itu nggak disebutin sama sekali, nggak ada nama Tuhan di dalam kitab ini disebutkan satu pun. Nah, yang ketiga, kisah Ester ini diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta yang besar yang merupakan menjadi pusat peristiwa dalam kitab ini. Lalu yang keempat, tadi kan nama Tuhan nggak pernah disebutin kan ya, tapi pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi umat Yahudi di dalam kitab Ester ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengetahui gimana sih tujuan dan pesan dalam kitab Ester ini. Tujuannya yaitu menjelaskan latar belakang Purim. Latar belakang Purim. Purim apa sih?
Nanti kita jelaskan ya teman-teman. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang tertinggi karena Allah ini berdaulat dalam kehidupan orang Yahudi saat itu. Yang ketiga, menunjukkan Allah melakukan bagiannya dan manusia melakukan bagiannya. Nah, Allah ini bisa disebut berada di balik layar kisah Esther, karena kan tadi dibilang nama Tuhan gak pernah disebutin, tapi Tuhan melakukan bagiannya dengan menyelamatkan dan menyertai dan memelihara umat Yahudi di kerajaan Persia saat itu. Oke, selanjutnya ada pesan dalam kitab Esther. Apa aja sih pesan dalam kitab Esther? Nah, Esther ini kan merupakan wanita yang berkorban untuk bangsanya, walaupun nyawanya itu terancam. Nah, pesan ini yang disampaikan tuh ada rasa rela berkorban untuk bangsa atau negaranya kayak gitu. Yang kedua, walaupun nama Tuhan gak disebutin kayak tadi teman-teman, pemeliharaan Tuhan itu nyata sekalipun berada dalam pembuangan. Terus Allah ini menunjukkan kedaulatannya dengan melakukan bagiannya dan manusia melakukan bagiannya. Oke, kitab ini ditulis pada tahun 460 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, penulisnya siapa sih? Katanya penulisnya itu Mordekai. Kenapa sih bisa Mordekai yang menjadi pusat pendapat kalau penulis dari kitab Esther ini dia? Nah, di sini ada ciri-ciri penulisnya, yaitu yang pertama, mengetahui cara kerja di lingkungan istana Persia. Yang kedua, dia itu memiliki informasi yang hanya dapat diketahui oleh Mordekai dan Esther. Nah, di sini Mordekai ini merupakan salah satu pegawai yang mengenal sekali bagaimana istana dan lingkungan yang ada di istana Persia. Lalu dia itu yang mengetahui informasi-informasi yang terjadi pada saat itu. Kita sudah mau masuk ke dalam garis besar kitab Esther. Yang pertama, bangsa Yahudi dalam istana Persia itu terdapat dalam Esther 1 sampai 2. Di sini ada Raja Ahasveros yang diperkenalkan yang sebagai Raja Persia yang memimpin 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Nah, Raja Persia ini dia itu sering sekali kan melakukan perjamuan bersama pejabat-pejabat besar dan pegawai yang ada di kerajaannya. Nah, pada saat itu Raja Persia ini, Raja Ahasveros, mengadakan suatu perjamuan. Di saat Raja Ahasveros ini melakukan perjamuan, di situ ia meminta istrinya tadi, yaitu Ratu Wasti, untuk menampakkan kecantikannya di depan pejabat-pejabat besar itu. Tetapi di sini Ratu Wasti itu menolak. Dia tidak mau menaati perintah dari Raja Ahasveros. Nah, di sini geramlah hati dari Raja Ahasveros. Dia marah dan dia melepaskan jabatan dari Ratu Wasti sebagai Ratu Persia. Nah, lalu di sini Raja Ahasveros kembali melakukan perjamuan di mana dia mencari pasangan atau mencari Ratu Persia selanjutnya. Nah, dalam perjamuan di mana dia, Raja Ahasveros ini, untuk mencari pengganti dari Ratu Wasti sebagai Ratu Persia, disinilah si Esther ini masuk ke dalam kerajaan Persia sesuai dengan apa yang disarankan oleh Mordekai. Nah, di sini karena cantik parasnya dan elok perawakannya dari Esther, Raja Ahasveros langsung jatuh cinta kepada Esther. Nah, di sini langsung Esther diangkat sebagai Ratu Persia menggantikan Ratu Wasti. Nah, teman-teman, Esther ini di dalam kerajaannya itu dia sangat disayangi dan dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Apalagi Raja Ahasveros. Raja Ahasveros sangat menyayangi Esther. Lalu teman-teman, di sini hebatnya Esther ini dia menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi, bahkan di depan Raja Ahasveros. Ini merupakan salah satu saran dari Mordekai, pengasuh dari atau ayah angkat dari Esther ini. Dia menyuruh supaya Esther tidak memberitahu siapa dia sebenarnya dan identitas dari bangsa apa dia sebenarnya. Nah, teman-teman,
teman-teman, Mordekai ini memiliki satu peran, yaitu dia mengetahui rencana dua orang yang ingin membunuh Raja Ahasveros. Lalu saat ia mengetahui hal itu, ia berbicara dan memberitahukan kepada Esther supaya Esther juga memberitahukan kepada raja. Nah, disinilah Mordekai mulai dikenal oleh Raja Ahasveros. Oke, selanjutnya garis besar yang kedua yaitu keselamatan umat Yahudi terancam. Nah, di sini keselamatan umat Yahudi terancam itu karena apa sih? Kita bisa baca dalam Esther 3 sampai 5. Di sini berawal dari bertemunya Mordekai dengan Haman. Di saat itu Haman merupakan salah satu pejabat tertinggi atau pejabat besar yang dikaruniakan oleh raja. Di saat Mordekai dan Haman ini bertemu, nah di sini kan Haman ini merupakan salah satu pejabat besar yang dikaruniakan oleh Raja Ahasveros itu tersendiri. Nah, banyak pegawai-pegawai yang diharuskan untuk sujud di hadapan Haman, tetapi Mordekai ini nggak mau sujud lah di bawah kaki Haman ini. Nah, di saat itulah Haman tahu bahwa Mordekai ini bukan orang Persia, tapi dia merupakan orang Yahudi. Lalu berkatalah Haman kepada Raja Ahasveros untuk mengeluarkan perintah untuk membunuh umat Yahudi. Nah, saat Mordekai mengetahui bahwa Haman ini ingin membunuh semua umat Yahudi, sedih dan pedihlah hatinya. Dia sampai merobek-robek, mengoyak-ngoyakan pakaiannya, ia melolong-lolong di depan pintu gerbang istana raja. Di situ Esther langsung mengetahui apa yang terjadi sebenarnya yang akan menimpa umat Yahudi. Lalu Esther di sini meminta kepada Mordekai untuk semua umat Yahudi itu berkumpul dan berpuasa untuk dia, yaitu untuk Esther, dan dia menyuruh supaya jangan makan dan minum selama 3 hari. Nah, di sini bukan hanya Mordekai saja dan umat Yahudi di luar yang berpuasa, tetapi Esther juga berpuasa bersama dayang-dayangnya sebelum ia masuk dan menghadap raja untuk memberitahukan mengenai niat jahat Haman itu. Esther meminta karunia kepada raja supaya ia tidak membunuh umat Yahudi, yaitu umat-umatnya itu sendiri. Ia ingin membela umatnya, tetapi di sini Esther belum diketahui bahwa ia adalah orang Yahudi. Karena niat Haman untuk membunuh Mordekai atau umat Yahudi ini, ia mendirikan tiang sula untuk membunuh atau menggantung Mordekai nanti. Lalu garis besar yang ketiga ini berisi kemenangan bangsa Yahudi. Terdapat dalam Esther 6-10. Yang pertama, Mordekai mendapatkan kehormatan dari Raja Ahasveros. Kenapa sih bisa Mordekai mendapatkan kehormatan dari Raja Ahasveros? Nah, di sini di saat itu Raja Ahasveros tidak bisa tidur dan ia membaca catatan-catatan kerajaan yang di situ tertulis mengenai Mordekai yang menyelamatkan nyawa Raja Ahasveros saat itu, yang ia memberitahukan mengenai dua rencana jahat pegawainya untuk membunuh Raja Ahasveros. Nah, di situ Raja Ahasveros memberi kehormatan kepada Mordekai. Ketika Mordekai ini dihormati oleh Raja Ahasveros, dia tuh diarak, diululukan di hadapan orang-orang mengenai perbuatan baik yang sudah dilakukan Mordekai terhadap Raja Ahasveros dengan menyelamatkan nyawa Raja Ahasveros itu. Nah, yang kedua, Esther ini memberitahukan niat jahat Haman terhadap orang Yahudi. Di situ setelah Raja Ahasveros mengetahui niat kejahatan dari Haman, ia marah dan geram hatinya. Lalu ia memerintahkan supaya Haman ini dibunuh. Lalu Haman ini sendiri disulakan pada kayu yang ia buat untuk Mordekai pada waktu itu. Lalu setelah Haman ini mati, disitulah Raja Ahasveros memberikan dan membagikan harta-harta yang dimiliki Haman, yang sudah diambil Haman selama ia menjabat sebagai pejabat besar, pejabat tinggi di kerajaan Persia. Setelah perjamuan yang sudah direncanakan oleh Esther sendiri untuk menjebak, untuk memberitahukan kepada raja mengenai kejahatan Haman, di sini terjadi kemenangan yang dirasakan oleh umat Yahudi. Nah, hal itu tuh dirayakan dengan salah satu
hari raya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang bernama Hari Raya Purim. Hari Raya Purim ini merupakan perayaan untuk mengingat dan mengucap syukur karena umat Yahudi sudah mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, perayaan Purim ini, Hari Raya Purim ini biasa dilakukan setiap tahun pada hari ke-14 dan hari ke-15 bulan Adar, yaitu sekitar tanggal 1 Maret. Oke teman-teman, kita udah berada di akhir dari kisah pendalaman kitab Ester ini. Di sini memiliki kesimpulan teman-teman. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya yaitu dalam kitab Ester berisi cerita yang diawali dan diakhiri dengan pesta perjamuan yang mewah. Nah, di kitab Ester ini sama sekali tidak menyebutkan nama Tuhan, tetapi pemeliharaan Tuhan itu nyata terhadap umat Yahudi dalam pasca pembuangan, teman-teman. Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan pendalaman Alkitab mengenai kitab Ester yang berisi kisah-kisah yang ada di kitab Ester. Bagaimana sih kitab Ester itu? Apa sih yang terjadi dalam kitab Ester itu? Itu teman-teman, pendalaman Alkitab pada video ini mengenai kitab Ester. Ester yang merupakan salah satu wanita yang berani membela bangsanya, yaitu umat Yahudi di tengah-tengah kerajaan Persia. Dia merelakan nyawanya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk terus membela bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Nah teman-teman, sekian dari video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.